Wow, banyak sekali netizen yang menghujat Miss Hilger karena dianggap tidak mempunyai nasionalisme. Cangkemmu anjen yo gorong tahu dijejeli kompor sa LPG plus padul ngawur kon. Jepang membawa skuad utamanya saat melakoni laga melawan tim nasional Indonesia. Bahkan nama Hiroshima dan Nagasaki termasuk Maria Ozawa pun juga dibawa ke Indonesia untuk menghadapi laga yang luar biasa ini. Kevin Dix siap 1000% diturunkan setelah Sintayong merilis bahwa dia memang akan dimainkan dan bisa saat melawan Jepang. Ngerine maneh mainin nang GBK. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Caribo. Ini loh Rek yo. Kalau banyak sekali netizen pecinta tim nasional Indonesia menganggap Miss Hilger iku gak duwe nasionalisme yang tinggi, gak mempunyai rasa nasionalisme. Iku lucu, kon ngawur omonganmu, gak jelas. Kenapa? Begini loh Cahyo. Orang itu kalau sudah mau berpindah negara, otomatis di negara baru yang dia pilih, otomatis 1000% nasionalisme itu pasti tertanam. Iku kenapa? Karena itu udah pilihan. Berat banget, sangat berat loh. Merubah KTP warga negara. Pengalaman yo. Aku biyen tahu pacaran ambek arek Uzbekistan, ambek wong Uzbekistan. Dia mau tak nikahi asalkan aku mau pindah warga negara menjadi warga negara Uzbekistan. Wegah aku. Masa dibayar pirang miliar. Indonesia bos, Indonesia perjuangannya luar biasa. Oke, di sisi lain begini yo. Ini mencoba untuk menjelaskan apa alasan Miss Hilger ini tidak bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Miss Hilger, oke lah, banyak yang berpikir waktu Ayak main melawan Ayak itu juga Miss Hilger juga diturunkan. Oke, sebelum melawan Ayak, Miss Hilger memang udah cedera hamstring gitu loh. Ketika melawan Ayak, berharapnya ini akan pulih 100%. Ternyata faktanya dia juga mengalami benturan pada menit 80-an lah. Akhirnya Miss Hilger pun juga nggak kuat. Akhirnya diganti. Dan saat ini sudah memang jelas Miss Hilger memang sedang cedera. Yo wes jelas yo, cedera. Sikile rada amoh titik. Jadi buat teman-teman ojo wis kakean cangkem lah sing gak duwe nasionalisme lah sing ini itulah ngawur kon. Gak ngerti kon rasanya betapa menyesalnya saat kita dipanggil oleh tim nasional Indonesia membela bangsa dan negara itu tidak bisa hadir. Loro nang ati. Sekarang bayangkan ketika kamu bekerja menjadi seorang nasi goreng, yo dodol sego goreng. Tiba-tiba kena kamu kejedit terus ya opo ngulekmu lo ya opo ngulekmu sego goreng jelas nggak bisa. Wis selesai. Miss Hilger pun juga sudah konferensi istilahnya bukan konferensi ya, misalnya mencoba meminta maaf dan selap dan juga memberi dukungan 1000% buat teman-teman yang nantinya akan terjun bebas melawan tim nasional Jepang. Dongane pokoknya menang. Berikutnya Kevin Dix 1000% dikonfirmasi akan bisa diturunkan saat melawan Jepang. Kalau kita berbicara line up, saya kira Jepang sudah nggak bisa menganggap Indonesia seperti beberapa bulan yang lalu saat Jepang mengalahkan Indonesia skor 4-1 di Qatar. Karena saat ini komposisi Indonesia benar-benar sudah ada perubahan hampir 70%. Jadi ya makanya pelatih Jepang pun menyampaikan kita harus tetap hati-hati karena Indonesia saat ini juga dihuni oleh para pemain-pemain yang ya istilahnya profesional lah. Apalagi kedatangan Kevin Dix secara kalau kita berbicara profesional, saya kira semua pemain Jepang profesional. Akan tetapi dalam sebuah pertandingan, ketika ada pemain baru yang mempunyai grade yang jauh lebih tinggi dengan sebelum-sebelumnya, otomatis ini akan menimbulkan secara moralitas para pemain yang lainnya juga akan moralnya lebih tinggi, kepercayaannya lebih tinggi, mungkin secara mental mereka pun juga akan lebih tinggi karena otomatis akan terpengaruh oleh pemain-pemain yang lainnya. Ngeri pokoknya pertandingan kali ini ya berharap pasti menang. Apalagi ini nanti akan bertanding di GBK. Full merah, full tim nasional Indonesia. Jepang misi utamanya datang ke Indonesia untuk meraup 3 poin. Kalau sampai ini nanti Jepang melawan Indonesia menang, melawan berikutnya Cina juga menang, aduh loh
maka Jepang akan mendapatkan poin yang luar biasa dan kemungkinan besar Jepang akan menjadi salah satu tim yang lolos pertama kali pada Piala Dunia kali ini. Karena wis 16 susah untuk diikuti gitu loh. Kalau Indonesia masih mampu mengimbangi bahkan menang, Indonesia tidak menutup kemungkinan akan semakin lempeng lek. Jalannya semakin terang untuk melaju ke fase berikutnya. Yo, Jepang kali ini pun juga menurunkan para pemain-pemain intinya yang ada di Liga Eropa kau wabe diceluk dikongkon mulai terus kol budanang gone Indonesia untuk menghadapi raksasa dari Asia Tenggara. Yakin, sumpah yakin 1000% Indonesia akan mampu untuk mengimbangi bahkan mengalahkan Jepang. Optimisme selalu harus ada pada diri kita. Wis lah, oke lah banyak yang ngomong realistis, gak ngurus realistis. Yang jelas ini sepak bola. Apapun bisa terjadi. Kalau kita belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, di kandang Arab kita draw. Di kandang Bahrain kita draw. Di kandang sendiri melawan Australia kita draw. Cuma musuh Cina kalah. Inilah sepak bola faktanya. Bahkan Cina ini di kadang-kadang memang untuk menjadi bulan-bulan Indonesia faktanya kita malah kalah. Bahkan tim-tim lain yang mengalahkan Cina kita malah draw. Loh, gak jelas kan? Siapa tahu, bukan siapa tahu lagi, memang di atas kertas, oke lah. Ranking FIFA jauh, 16 loh yo. Jepang itu 16, Indonesia berapa? Ha? Aduh, tapi kalau melihat posisi saat ini, saya kira Indonesia akan sangat mampu untuk mengalahkan Jepang. Wis, ya yakin 1000% sumpah. Oke, buat konco-konco netizen sing cewangkemu nggak jelas membicarakan tentang Miss Hilger. Wis lah, kalian tuh nonton tim nasional Indonesia itu wis suwe apa sih barusan naik. Namanya pemain cedera sekali kaki, apalagi pemain sekelas Miss Hilger ya memang perlu pemulihan bos untuk 1000%. Misalkan nih Miss Hilger tetap dipaksa datang ke Indonesia tapi kondisinya nggak bisa 80%, yo percuma, nggak bisa main, tetap sekali main kok ujung-ujungnya masih menit berapa diganti malah cederanya tambah 6 lah tambah sana Miss Hilger, hah? Lah ngono sih, wis lah, tetap yakin. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.